BMKG Dwi Korita Karnawati mengingatkan akan pentingnya upaya evakuasi darurat saat bencana alam seperti gempa bumi terjadi. Sayangnya, kemampuan itu masih belum banyak dimiliki pengelola gedung. Dwi Korita bahkan menyebut bahwa gedung bertingkat di wilayah Jakarta Pusat masih belum mengetahui tata cara evakuasi darurat yang baik saat bencana terjadi. Kondisi tersebut patut jadi peringatan bagi seluruh pihak untuk meminimalisir korban saat terjadi bencana alam. Untuk gedung bertingkat, Dwi Korita menyarankan agar pihak gedung menyiapkan tempat berlindung sementara bagi para karyawan yang bekerja di sana. Hal itu menjadi penting mengingat akan membutuhkan waktu untuk melakukan evakuasi bagi mereka yang bekerja di lantai-lantai tinggi di gedung bertingkat. Nampaknya karena di gedung publik ya, bukan di gedungnya BMKG, ini kayaknya juga belum siap juga. Panik. Di Jakarta padahal, di Jakarta di gedung bertingkat di Jakarta Pusat ya. Itu kayaknya ya belum siap ya, belum siap itu. Nah, jadi ini warning bagi kita semua. Ini di mal-mal, di hotel-hotel, ini mohon juga menyiapkan kondisi tersebut dan lebih sering berlatih evakuasi mandiri, terutama yang berada di gedung bertingkat nih. Ada tempat untuk berlindung sementara karena di lantai yang tinggi sebelum kita lolos keluar lari ya. Jadi ada perlindungan sementara, misalnya kalau meja ya yang kokoh, meja makan yang kokoh atau benda apapun yang kokoh yang bisa untuk melindungi diri kita, dan siapkan akses jalur evakuasi itu jangan terhalang apapun. Sebelumnya, pada 14 Januari kemarin, terjadi gempa magnitudo 6,6 yang berpusat di Sumur, Banten, yang bahkan terasa hingga Jakarta dan Depok. Kejadian itu menambah catatan BMKG, yakni sudah 9 kali peristiwa gempa bumi yang terjadi sejak periode 1851 hingga Agustus 2019 dan terakhir Januari 2022 di sekitar Selat Sunda, Banten. Ya, pemirsa, pasca gempa magnitudo 6,6 yang berpusat di Sumur, Banten, banyak hal menjadi perhatian, termasuk kesiapan gedung tinggi yang ada di Jakarta dalam menghadapi bencana gempa bumi. Lalu seperti apa standarisasi gedung menghadapi bencana gempa? Kita akan membahas hal ini bersama dengan Koordinator Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Pak Daryono, dan juga Pengurus Nasional Ikatan Arsitek Indonesia periode 2021-2024, Pak Marwan Masinai. Selamat siang, Pak Daryono. Pak Marwan, apa kabar? Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Bu. Apa kabar, Bu? Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami siang ini, Pak Daryono dan juga Pak Marwan. Kejadian gempa pada pekan lalu ini menjadi momen kita untuk mengevaluasi kembali persiapan jalur evakuasi di gempa ketika terjadi situasi darurat seperti bencana gempa bumi. Saya ingin ke Pak Daryono dulu. Apakah benar, Pak, ini gedung tinggi di Jakarta dalam tanda kutip belum siap menghadapi bencana seperti gempa bumi, dan apa yang paling disoroti BMKG pasca kejadian yang lalu ini kalau kita melihat kesiapsiagaan gedung saat melakukan evakuasi? Ya, kalau terkait dengan struktur gedungnya tentu Pak Marwan lebih tahu ya. Tapi kalau terkait dengan keselamatan penghuninya, cara selamatnya itu saya masih mempertanyakan, Mbak. Karena beberapa laporan yang ada saat terjadi gempa itu ternyata para penghuni gedung bertingkat itu masih saja memaksakan diri untuk turun menggunakan tangga. Ya, mereka tahu kalau menggunakan lift mereka tidak akan lakukan karena itu sesuatu yang berbahaya kalau bisa terkunci. Tapi kalau dengan tangga itu mereka, kemarin itu saya mendapat laporan banyak sekali, mereka saat masih goyang pun mereka memaksakan untuk itu sebenarnya tidak direkomendasikan karena tangga itu sebenarnya struktur yang lemah dalam sebuah gedung bertingkat ya. Yang paling tepat itu adalah mereka harus tetap tinggal di lantai gedung, kemudian mereka juga harus bisa mencari perlindungan di dalamnya. Dan
mestinya mereka harus yakin ketika berani tinggal di gedung berlantai sekian atau di atas lantai 10 sampai lantai 20, itu mereka yakin bahwa gedung itu sudah aman gempa. Dan ini nanti mohon Pak Marwan bisa menjelaskan. Yang pasti itu bahwa ketika terjadi gempa itu peran floor captain itu harus benar-benar dioptimalkan ya. Dan setiap gedung bertingkat idealnya harus memiliki floor captain, dan floor captain sudah terlatih bagaimana caranya nanti evakuasi setelah guncangan reda. Kemudian harus mengenal adanya floor captain itu harus memiliki peran, memberi arah perlindungan diri, mengarahkan evakuasi, memastikan jalur evakuasi yang aman, menyisir ruangan, memastikan penghuni gedung evakuasi, menghitung jumlah penghuni gedung yang melakukan evakuasi. Ini harus berfungsi dengan baik kepada setiap gedung-gedung bertingkat dan gedung-gedung yang bersakar langit ini. Karena tanpa ini mereka sangat berbahaya, tidak pernah terarahkan. Demikian, Pak. Oke, artinya juga yang menjadi catatan adalah kepemahaman terkait dengan melakukan evakuasi saat gempa juga masih perlu ditingkatkan lagi ya Pak. Saya ingin ke Pak Marwan. Pak Marwan, kalau Anda melihat kesiapan jalur evakuasi yang disediakan di gedung-gedung tinggi di Jakarta seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya kira pertama kami dari Ikatan Arsitek Indonesia berduka cita ya pada korban bencana gempa yang di Banten kemarin, dan semua kita tetap sabar dan tidak panik menghadapi terkait dengan bencana gempa. Ada beberapa hal yang kami ingin sampaikan. Yang pertama terkait dengan pemenuhan standar teknis bangunan gedung. Nah, ini diatur di Undang-Undang Cipta Kerja dan PP 16 2021. Di situ sebenarnya tertera bagaimana standar teknis suatu bangunan gedung. Kemudian ini penting kita lakukan, karena ini sekarang ada Undang Cipta Kerja, perizinan memang tidak mudah. Jadi apalagi bangunan-bangunan tinggi ini ya. Kalau di DKI Jakarta ada namanya tim ahli bangunan gedung dulunya, nah sekarang namanya tim profesi ahli yang ditunjuk oleh Pemda untuk mengontrol atau memeriksa dokumen perencanaan bangunan gedung sebelum keluar perizinannya. Nah, ini penting sekali kita harus lakukan itu. Nah, kedua, kita juga mengimbau bahwa terkait perencanaan dan perancangan bangunan gedung itu harus dirancang oleh arsitek yang memiliki surat tanda registrasi arsitek. Karena kenapa harus memiliki STRA? Karena itu adalah sesuai dengan kompetensinya. Jadi bangunan yang dirancang itu dipertanggungjawabkan. Nah, terkait dengan kesiapan, saya kira sekarang ini Pemda memang harus mulai ada namanya sistem pengelolaan bangunan gedung. Jadi kalau sistem pengelolaan bangunan gedung ini bekerja di setiap bangunan gedung di Jakarta ataupun di manapun berada, maka ini akan mengelola sistem manajemen di dalam bangunan gedung, termasuk misalnya ketika terjadi bencana alam. Nah, ini penting karena kita ketahui bahwa ketika terjadi kepanikan itu masyarakat kita kan biasanya ada yang menggunakan, menurut pernyataan Pak Daryono, misalnya dia ke tangga, memang tangga darurat itu memang difungsikan untuk bisa sebagai jalur evakuasi. Tetapi kalau bangunan-bangunan tinggi, misalnya 40 lantai, itu 1 sampai 20 lantai itu ada jalur-jalur evakuasi, Pak. Jadi kalau misalnya dia berada di lantai 15 ke bawah, dia bisa menggunakan. Tapi kalau dari 20 ke atas itu ada ruang antara bangunan itu yang bisa menjadi tempat evakuasi. Makanya, tetapi di ruang-ruang tersebut tentu memang harus memenuhi standar teknis yang diberlakukan. Dan ini memang kalau bangunan tinggi di Jakarta itu tidak mudah keluar persetujuan bangunan gedungnya, Pak, atau dulu namanya IMB. Tapi karena ada peraturan baru namanya persetujuan bangunan gedung di Undang-Undang Cipta Kerja ini, itu setelah dirancang maka diperiksa oleh tim profesi ahli atau tim ahli bangunan gedung, dan kalau sudah keluar maka itu sudah memenuhi standar teknis. Nah, ini yang
menjadi titik kita bahwa semua bangunan gedung itu harus memiliki standar teknis yang ada. Nah, kalau melihat kemarin, mungkin saya bisa biasa berjalan ya gedung-gedung tinggi Jakarta itu, kebetulan saya tinggal di Jakarta, itu memang sudah tersedia jalur-jalur evakuasi. Cuma mungkin perlu pengelola bangunan gedung itu memang harus memiliki, Pak, pengelola bangunan gedung itu memang harus lebih detail lagi ketika terjadi bencana gempa ini bisa dibuat jalur-jalur evakuasi. Kira itu, Bu. Baik, memang untuk standar teknisnya juga sudah diatur di dalam undang-undang ya Pak. Namun seberapa patuhkah atau seberapa disiplin pengelola gedung itu menerapkan standar baik itu teknis dan juga dari sisi standar sarana evakuasi keadaan darurat gedung bertingkat di Jakarta? Halo, ya? Ya, Pak Marwan silakan. Halo, ya, di suaranya kecil. Ya, silakan Pak Marwan. Oke, saya ulangi. Ya. Seberapa patuh atau seberapa disiplin para pengelola gedung ini memenuhi standar teknis yang sudah diatur dalam undang-undang itu, Pak? Baik itu dari sisi menyiapkan sarana evakuasi keadaan darurat untuk gedung bertingkat. Untuk melihat itu standar teknis itu sebenarnya bisa diperiksa, Pak. Jadi pemerintah DKI itu bisa memeriksanya melalui apakah misalnya setiap bangunan tinggi di Jakarta itu memiliki sistem manajemen pengelolaan bangunan gedung. Itu yang pertama. Kalau tidak memiliki sistem pengelolaan bangunan gedung, maka secara otomatis tentu tidak memiliki sistem bagaimana manajemen terjadi ketika terjadi evakuasi di dalam bangunan tersebut. Dan kedua, kalau memiliki sistem pengelolaan bangunan gedung, maka di dalamnya itu ada sistem terkait perawatan, pengawalan pengelolaan dan sebagainya itu ada hasil pemeriksaan di gedung itu sendiri. Nah, itu yang kedua. Jadi itu bisa dicek dari setiap bangunan gedung di Jakarta. Apakah mereka memiliki sistem tersebut? Nah, ketiga, kalau memiliki sistem pengelolaan bangunan gedung di masing-masing bangunan gedung tersebut, nah itu bisa diaudit oleh Pemda sejauh mana bekerja baik, benar, apa selalu dilakukan cek setiap bulannya dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi tantangan kita, saya kira Pemda DKI dan seluruh Indonesia bahwa begitu pentingnya namanya pengelolaan bangunan gedung. Ya, Bu. Baik, nah kalau kita bicara terkait dengan pengecekan, saya ingin tanya ke Pak Daryono. Pak Daryono, apakah setiap gedung itu perlu atau wajib memiliki sistem yang bisa mendeteksi kerusakan pasca terjadi gempa sebagai langkah untuk mengantisipasi kerusakan dan tentu untuk menjamin keamanan dari penghuni gedung itu? Iya, jadi dalam seismologi teknik itu kita mengenal adanya SHM, Struktur Health Monitoring ya. Jadi monitoring kesehatan gedung itu. Jadi pada saat terjadi gempa itu kan terjadi goyangan dan itu kalau bangunan tinggi itu akan bisa mengalami bahkan swing ya, swing itu mengayun gitu ya. Dan itu bisa jadi ada bagian-bagian yang mengalami micro crack ya, micro crack. Dan ini harus dipantau. Ya, dipantaunya itu dengan peralatan yang dipasang idealnya di tiap lantai itu ada semacam akselerometer untuk melihat apakah ada perubahan nilai-nilai tertentu ya terkait dengan sebelum dan setelah terjadi gempa itu. Kalau memang ada perubahan nilai, maka dipastikan gedung itu terjadi crack meskipun kecil sekali, tapi ini tidak boleh terjadi karena itu berbahaya sekali. Dan kalau ada kedua ketiga bisa terjadi kerusakan, sehingga idealnya gedung bertingkat itu juga memiliki fasilitas SHM ini, Struktur Health Monitoring, dan ini berhubungan dengan kesehatan gedung berikutnya. Baik, kita akan bahas soal ini lebih lanjut usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, Lunch Talk segera kembali.
Kita lanjutkan perbincangan kita. Saya ke Pak Marwan Masinai selaku pengurus nasional Ikatan Arsitek Indonesia. Pak Marwan, tadi Pak Daryono sempat menyebutkan bahwa idealnya gedung pencakar langit di Jakarta itu memiliki, ini koreksi kalau saya salah, SHM ya, Structural Health Monitoring untuk mendeteksi kerusakan yang mungkin terjadi pasca terjadi bencana. Nah, kesadaran dari pengelola gedung untuk mengantisipasi dengan menerapkan sistem ini untuk mencegah dampak kerusakan lebih lanjut dan juga menjamin keamanan penghuni gedung sejauh ini seperti apa, Pak? Baik, terima kasih. Sebelum saya membahas tentang sistem tersebut, sebenarnya kita di dalam aturan PP 16 2021 kita mengenal namanya sertifikat layak fungsi. Nah, sertifikat layak fungsi ini diberlakukan bagi seluruh bangunan gedung, apakah rumah tinggal, sederhana dan tidak sederhana. Apalagi kalau bangunan-bangunan tinggi dan bangunan yang kompleksitasnya tinggi itu bisa dikontrol. Sertifikat layak fungsi itu misalnya setiap 5 tahun. Nah, itu dicek tuh semua bangunan gedung tersebut, mulai dari struktur, arsitektur, struktur, MEP-nya, mekanikal, elektrika, dan plumbing-nya. Nah, sistem sertifikat layak fungsi ini, kalau misalnya ada hal-hal yang kurang di bangunan gedung tersebut, maka sertifikat layak fungsinya itu tidak boleh keluar. Nah, itu harus dilakukan. Kenapa? Itu menyangkut terkait dengan keselamatan penghuni bangunan gedung dan keselamatan bangunan gedung. Nah, apakah ini berjalan? Nah, ini yang menjadi pembicaraan. Apakah ini berjalan mekanisme kontrol sertifikat layak fungsi ini? Apakah semua bangunan gedung di Jakarta, khususnya bangunan-bangunan tinggi ini memiliki sertifikat layak fungsi? Nah, ini titik poin yang sangat penting sekali. Ini yang harus dilakukan oleh Pemda dan atau seluruh pemerintah kota di seluruh Indonesia, bahwa bangunan gedung itu harus memiliki sertifikat layak fungsi. Kenapa memiliki sertifikat layak fungsi? Karena ini penting terkait dengan keandalan bangunan gedung. Nah, itu bagian terkecil sistem yang disampaikan pada Daryono tersebut, bahwa memang itu harus ada di setiap bangunan gedung. Itu bagian dari satu mekanisme kontrol. Tetapi mekanisme kontrol yang sangat besar ini adalah pemberlakuan sertifikat layak fungsi. Nah, apakah misalnya setiap pemilihan bangunan gedung di Jakarta ini berapa persen melakukan itu bisa dicek dari kepemilikan sertifikat layak fungsinya, Pak. Ini yang SLF ini penting sekali. Ada dua pemberian sertifikat layak fungsi. Ketika bangunan baru dibangun, asal memiliki semua sistem di dalamnya, maka secara otomatis sertifikat layak fungsinya keluar. Tetapi apabila dalam pemanfaatannya 5 tahun, maka itu ada namanya sertifikat layak fungsi lanjutan. Nah, itu dikontrol terus setiap 5 tahun. Nah, untuk mengeceknya itu, maka itu bisa, tadi itu saya sampaikan tentang pengelolaan bangunan gedung. Nah, itu ada mekanisme-mekanisme pemeriksaan di dalamnya. Nah, ini yang disampaikan Pak Daryono itu memang penting, dan apakah itu berjalan dengan baik dan benar, atau semua bangunan gedung itu memilikinya, itu bisa dicek di sistem kepemilikan sertifikat layak fungsi. Oke, artinya yang menjadi perhatian adalah apakah ada konsistensi ya Pak dalam melakukan mekanisme kontrol kelayakan dari gedung-gedung tersebut. Saya ingin ke Pak Daryono. Pak Daryono, kalau langkah-langkah yang bisa disiapkan oleh para pengelola gedung selain menyiapkan jalur evakuasi, apalagi nih yang bisa dilakukan untuk mempermudah proses evakuasi ketika terjadi bencana gempa bumi? Iya, yang pasti pemahaman terkait dengan evakuasi gedung bertingkat itu harus benar-benar dimiliki oleh penghuni gedung tersebut. Ini mutlak dan harus, karena Jakarta ini sebenarnya telah lama dininabobokan dengan kejadian gempa. Ya, karena kalau kita melihat Jakarta ini pernah mengalami gempa besar dan destruktif itu tahun 1699 ya, 5 Januari 1699 dan 22 Januari 1780, 10 Oktober 1834. Ini adalah catatan kejadian gempa merusak yang pernah terjadi di Jakarta pada masa. Namun hampir 2 abad setelah ini tidak pernah terjadi gempa besar semacam ini, dan kita justru akrab dengan banjir, sehingga masyarakat Jakarta itu menganggap Jakarta itu aman gempa, padahal tidak. Dulu pernah ada sejarah merusak. Nah, ini yang menjadikan kita sebagian besar warga Jakarta itu abai. Nah, dalam hal ini para penghuni gedung harus kita sadarkan bahwa
gempa besar itu memiliki periodisitas yang lama ya, perulangannya itu lama. Jadi kalau sejak kecil kita belum pernah mendapati kota kita mengalami destruktif karena gempa, itu bukan berarti kita itu kota itu aman. Ancaman itu ada karena bukti sejarah ada, sumbernya juga ada di selatan Jawa. Nah, tentunya pemahaman ancaman ini harus dipahami betul bahwa bagaimana kita ketika tinggal di gedung bertingkat, di apartemen, di kantor yang menjulang tinggi, itu harus paham betul cara selamat ya. Tentu saja yang pertama kali adalah mitigasi non struktural yang harus paham betul. Karena kalau sudah paham, ini ke berikutnya itu lebih mudah diterapkan. Jadi pelatihan itu harus diadakan ya, entah itu setahun 2 kali atau setahun sekali minimal. Artinya pemahaman terkait ini itu harus dimiliki ya. Jadi persepsi warga Jakarta itu harus dirubah bahwa dulu pernah terjadi kerusakan. Itu zaman ketika gedung-gedung belum ada ya, rumah-rumah kolonial itu kan lantai 1 saat itu ya. Nah, beberapa kali warga Jakarta itu ketika menghadapi gempa itu gugup dan gagap, benar-benar tidak tahu berbuat apa. Yang tahu adalah bagaimana segera keluar dari dulu. Itu sesuatu yang salah. Kepanikan itu sangat berbahaya sekali. Sehingga edukasinya harus dilakukan, kemudian keberadaan floor captain harus disediakan dalam sebuah gedung bertingkat, kemudian cara selamat harus dipahamkan, kemudian juga perangkat evakuasi seperti rambu, peta, jalur, titik kumpul harus dipahami betul. Kemudian mengenal komponen-komponen simulasi gempa bumi seperti alarm, kemudian respon, kemudian evakuasi, assembly berkumpul setelah terjadi gempa, kemudian roll call, perhitungan, evaluasi. Itu harus dipahami betul oleh para pengelola gedung, khususnya mereka yang belum tinggal, termasuk juga floor captain-nya. Demikian, Mbak. Baik, kita masih harus lebih mengkuasai ya Pak cara untuk melakukan evakuasi mandiri di gedung bertingkat ketika terjadi bencana gempa. Saya ingin ke Pak Marwan. Pak Marwan, ini kalau kita mungkin harus belajar dari negara-negara maju yang juga memiliki gedung bertingkat, perbandingan persiapan pengelola gedung tinggi yang ada di Jakarta dengan gedung pencakar langit di negara lainnya nih, kalau bisa mungkin kita ikuti atau pelajari cara pemenuhan standar kelayakan gedung saat terjadi bencana, seperti apa Pak Marwan? Baik, terima kasih. Saya kira yang pertama itu adalah memang disiplin ya. Jadi kalau sistem sih sebenarnya itu kita bisa paham, dan saya kira kita sudah paham semua bagaimana sistem terkait dengan ketika terjadi bencana gempa, dan itu sistem penyelamatan bangunan gedung itu sebenarnya bisa diakses dan bisa dipahami oleh setiap orang. Apakah misalnya kalau kita lihat kan Jepang itu sebenarnya tingkat kebencananya itu sangat tinggi sekali. Mereka membuat misalnya seperti sistem struktur sel, per dan karet misalnya dalam bangunan gedung. Nah, menurut saya bahwa kita sudah paham semua itu, dan perbandingannya tinggal kita sebenarnya menerapkan di setiap bangunan gedung yang ada di Indonesia ini, mematuhi aturan yang ada yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui PP 16 dan 2021 terkait dengan persetujuan bangunan gedung, itu yang dipatuhi. Kalau sistem sebenarnya sama, jadi sistem itu sebenarnya itu sama antara luar negeri dengan kita, tapi yang menjadi kendala adalah disiplin, kemudian menerapkannya itu di negeri kita. Nah, ada hal yang menurut saya yang sangat penting sekali adalah kita mengenal bahwa terkait penyelenggaraan bangunan gedung itu, ini berlaku mulai perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pembongkaran. Nah, di proses perencanaan dan perancangan ini, kita harus memenuhi betul-betul aturan yang ada. Karena sistem di dalam perancangan itu mulai struktur, arsitektur, MEP dan sebagainya itu sudah ada standar-standar teknisnya yang ada, sudah ada SNI-nya, sudah ada aturan-aturan yang mengikat. Tinggal apakah di dalam pelaksana itu digunakan atau dilaksanakan di lapangan. Nah, misalnya begini, proses perancangan tentu dilakukan oleh arsitek yang memiliki surat tanda registrasi arsitek, karena itu akan dipertanggungjawabkan hasil karyanya. Nah, ketika proses perizinan bangunan gedung, izin akan keluar, itu namanya ada lisensi.
lisensi ini harus dimiliki oleh setiap arsitek untuk menandatangani dokumen-dokumen yang masuk di perizinan. Nah, kalau misalnya dokumen-dokumen tersebut tidak memenuhi standar teknis yang ada, maka itu jangan dikasih keluarkan perizinannya. Nah, ini langkah awal yang harus dilakukan. Nah, ini harus dilakukan di seluruh Indonesia. Tentang standar di luar negeri, kebetulan di Indonesia ini kan menggunakan beberapa standar ya terkait dengan bangunan gedung, ada Inggris, Singapura dan sebagainya. Nah, kita memiliki standar SNI bangunan gedung yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR. Sebenarnya sistemnya itu sama, tinggal kita bagaimana di lapangan, bagaimana Indonesia itu menerapkan sistem tersebut. Dan kita jangan lengah, benar kata Pak Daryono bahwa kita jangan lengah dan sebagainya, dan kita jangan panik. Kita buat sistem ini dengan benar dan menjalankannya dengan benar, terutama di proses perizinan ini, Bu. Jadi jangan misalnya ketika bangunan perizinan bangunan gedung 10 lantai, tapi di lapangan misalnya ditambah sampai 12 lantai, itu kan perhitungan strukturnya berbeda lagi. Nah, olehnya ini di proses perizinan ini kita mengenal juga ada namanya tim profesi ahli yang akan mengontrol dokumen-dokumen tersebut. Nah, ini penting yang kita lakukan dari awal. Setuju, kita tidak usah panik. Sistem kita sudah miliki semua. Perbandingan sistem dengan luar negeri saya kira itu sama. Tinggal tantangan kita di Indonesia ini karena kita menghadapi 3 lempengan yang besar di Indonesia ya Pak. Kalau saya nggak salah, kemudian kita dikenal dengan cincin api. Ini menjadi tantangan kita, tetapi dengan adanya profesionalisme terkait dengan bangunan gedung, arsiteknya yang mempunyai SRA dan lisensi, kemudian ahli struktur, MEP ini bekerja sama dalam penyelenggaraan bangunan gedung. Saya kira kita akan 5, 10, 20 tahun ke depan kita akan bisa mendapatkan bagaimana bangunan gedung itu bisa andal. Yang penting jangan panik. Kita punya sistem menjalankan ini dengan baik. Itu baik, artinya kembali lagi kuncinya adalah kedisiplinan dalam patuh pemenuhan standar yang ada ya Pak. Kita akan bahas lebih lanjut usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali. Kembali bersama kami, kita sudah tiba di penghujung segmen perbincangan kita di Lunch Talk siang ini. Pak Daryono dan juga Pak Marwan, dari pembahasan kita di segmen-segmen sebelumnya, beberapa hal yang saya catat diantaranya adalah masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait melakukan evakuasi ketika berada di gedung bertingkat tinggi. Dan juga yang masih perlu dilakukan secara konsisten adalah pemenuhan standar kelayakan gedung terhadap kesiapsiagaan bencana ya. Nah, kita sudah tiba di penghujung segmen, saya persilakan masing-masing Pak Marwan dan juga Pak Daryono untuk menyampaikan closing statement dan juga himbauan kepada masyarakat maupun pengelola gedung dalam rangka mengantisipasi terjadinya bencana di gedung-gedung bertinggi dan bertingkat tinggi, dan juga bagaimana atau apa yang perlu menjadi masukan bagi Pemda untuk meningkatkan keamanan bagi penghuni gedung dan juga kepada pengelola gedung. Saya persilakan Pak Daryono terlebih dahulu. Ya, jadi kalau kita melihat kasus kejadian gempa Kobe tahun 1995, itu para penyintasnya, orang-orang yang selamat itu dikaji, diteliti. Ternyata dari seluruh peserta, dari seluruh korban yang selamat saat gempa Kobe itu, karena Kobe itu kota besar dan gedung bertingkatnya juga banyak yang roboh juga, 34,9% itu mereka menyelamatkan diri dari diri sendiri. Artinya mereka memang benar-benar orang-orang yang pernah mengalami edukasi dan akhirnya bisa selamat dengan sendirinya, artinya selamat dengan kemampuan menyelamatkan diri. Kemudian 31,9% itu ditolong anggota keluarga, 28% ditolong teman tetangga, 2,6% ditolong oleh orang-orang terdekatnya, dan 1,7 hanya ditolong oleh para penyelamat, regu penyelamat. Artinya apa? Artinya di sini persentase terbesar yang selamat itu karena dia mampu menyelamatkan diri sendiri. Sehingga di sini pembelajaran penting yang kita harus dapatkan adalah penguasaan pengetahuan penyelamatan yang dimiliki oleh keluarga komunitas sangat penting sekali. Sehingga ketika Jakarta dihadapkan pada sebuah kejadian gempa, karena memang daerah ini rawan dari aspek sumbernya di selatan Jawa ada gempa megatrust yang bisa memicu gempa besar dan sejarah juga dengan itu, maka warga Jakarta harus mulai memahami bahaya gempa bumi dan memulai edukasi mitigasi bencana gempa bumi.
sosialisasi mitigasi gempa perlu dilakukan di sekolah, perguruan tinggi, perkantoran pemerintah, swasta, serta di tengah-tengah masyarakat. Ini penting bekal ini sehingga kejadian alam semacam ini tidak bisa kita hentikan, tapi kita dengan ilmu mitigasi yang benar-benar kita kuasai, maka kita bisa menekan sekecil mungkin risiko yang mungkin terjadi. Demikian, Pak. Baik, perlu ditingkatkan lagi pemahaman terkait dengan evakuasi mandiri dalam menghadapi kebencanaan ya Pak. Saya ke Pak Marwan. Pak Marwan, silakan pesan dan juga closing statement dari Anda. Baik, terima kasih. Sebenarnya yang membunuh manusia itu bukan gempa, tetapi bangunan gedungnya yang runtuh. Nah, ini menjadi artinya ketika bicara bangunan gedung, maka itu semua bangunan gedung itu harus dirancang betul-betul dengan baik oleh seorang arsitek yang memiliki surat tanda registrasi arsitek. Kedua, di dalam pelaksanaan konstruksi, maka sesuai spek yang ada di dalam proses perancangan itu harus betul-betul dilaksanakan di lapangan. Ketiga, ada namanya mekanisme pengawasan. Nah, pengawas ini betul-betul harus berjalan ketika bangunan gedung itu dibangun. Nah, ini menjadi menjadi titik poinnya. Jangan sampai misalnya speknya yang diproses perancangan oleh arsitek yang memiliki STRA tersebut tidak dilaksanakan di lapangan. Nah, ini perlu kontrol dengan baik dan benar. Kedua, Pemda dan seluruh pemerintah daerah di kabupaten kota di seluruh Indonesia itu harus betul-betul menerapkan terkait dengan persetujuan bangunan gedung. Yang dulu namanya izin mendirikan bangunan gedung. Kedua, betul-betul diterapkan tentang kepemilikan sertifikat layak fungsi bangunan gedung. Ini sangat penting sekali untuk dilakukan oleh seluruh pemerintah kota di seluruh Indonesia. Sistem kita sudah punya, kemudian kita harus bekerja sama semua dari semua stakeholder, unsur profesional, kemudian pemerintah, BNPB, BMKG, kemudian unsur lainnya untuk kerjasama terkait dengan mitigasi bencana ini. Kampus tentu menjadi sangat berperan dalam hal ini. Itu aja mungkin. Jadi menurut saya kita harus disiplin dan menjalankan aturan-aturan yang ada dikeluarkan oleh pemerintah. Baik, kuncinya adalah mitigasi dan juga pengawasan kelayakan bangunan yang wajib dijalankan secara konsisten. Terima kasih banyak Pak Marwan dan juga Pak Daryono sudah berbagi informasi bersama kami siang ini. Salam sehat selalu. Pak Marwan. Terima kasih.